Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Madlina, NPM 192191018, kelas 2A Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai RPP, yaitu RPP lama dan RPP penyederhanaan. Nah, di RPP lama itu terdapat beberapa kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu seperti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Adapun memahami pengetahuan baik itu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni atau budaya. Nah, adapun mencoba mengolah penyajian dalam ranah konkret atau menggunakan menggambar, mengurai, memodifikasi, dan lainnya. Adapun yang kedua yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya, di mana kompetensi dasarnya merancang program latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Adapun indikatornya yaitu menganalisis program latihan meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Adapun merancang program latihan kebugaran jasmani baik itu kekuatan, daya tahan, daya otot, kelentukan, itu untuk kesehatan. Dan adapun untuk kebugaran keterampilannya yaitu dengan kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Contohnya yaitu push up, sit up, lari zigzag atau lari sprint. Nah, adapun kompetensi yang kedua yaitu mempraktikkan hasil rancangan yang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan maupun keterampilan. Nah, dan indikatornya yaitu melakukan gerakan jasmani yang terkait dengan kesehatan, baik itu kekuatan, daya tahan, daya otot, dan lainnya. Dan untuk keterampilan yaitu kelincahan, kecepatan, keseimbangan, dan koordinasi. Adapun tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini yang pertama itu menunjukkan sikap religius, yang kedua ada menunjukkan sikap sportivitas, disiplin, kerja keras. Adapun menganalisis program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani, merancang program latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan baik itu daya tahan, kekuatan, atau yang lainnya. Adapun tentang keterampilan yaitu kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan yang lainnya. Adapun yang ketiga yaitu yang keempat atau D yaitu materi pembelajaran, yang dimana materi pembelajaran ini ada materi pembelajaran reguler, materi pembelajaran remedial, materi pembelajaran pengayaan. Nah, adapun model-model, dalam model-model ini yang dibutuhkan yaitu model timbal balik, perdekatan, dan metode. Dan adapun media dan bahan pembelajaran. Nah, untuk media di sini membutuhkan gambaran berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Adapun video menggambarkan berbagai bentuk untuk latihan kebugaran jasmani. Nah, adapun model siswa atau guru yang memperagakan praktek tersebut. Nah, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu lapangan olahraga, palang tunggal, matras, peluit, stopwatch, kun, pembuatan panduan buku. Nah, adapun sumber belajar, yang dimana sumber belajar ini buku siswa pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, buku PJOK lain yang relevan, internet, ataupun yang lainnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran, ada kan di sini 3 jam mungkin. Adapun kegiatan pendahuluan selama 15 menit itu
guru biasanya menyuruh berdoa, menyuruh berbaris di lapangan, dan salah satu seorang siswa memimpin doa. Nah, seperti itu. Setelah itu biasanya disuruh pemanasan. Setelah pemanasan, seorang guru tuh biasanya menyampaikan materi yang akan dipelajari. Nah, dan kebugaran kegiatan inti tuh ada 90 menit, yang dimana peserta didik melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak cedera gitu, biasanya seperti itu. Yang kedua, peserta didik dan melakukan kebugaran jasmani. Dan adapun kemudian seorang guru membantu bahwa setiap individu dan berpasangan melakukan aktivitas kebugaran jasmani yang sudah guru tadi terangkan. Adapun guru memperhatikan seluruh aktivitas peserta didik melakukan gerakan aktivitas kebugaran. Nah, adapun kegiatan penutup yaitu selama 15 menit biasanya terdapat di sana terdapat evaluasi atau motivasi untuk seorang peserta didik, dan biasanya seorang guru tuh memberitahu siapa yang melakukan gerakan tersebut dengan baik gitu. Adapun penilaian hasil pembelajaran, penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Di sini terdapat teknik penilaian, teknik observasi, instruksi penilaian atau jurnal. Contoh jurnal penilaian spiritual seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar, seperti itu. Kompetensi pengetahuan, penilaian kompetensi keterampilan, dan adapun penilaian pengajaran remedial dan pengayaan. Nah, mungkin itu untuk rencana pembelajaran atau RPP lama. Dan adapun yang sederhana di sini cuma terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode saintifik. Nah, adapun metode pembelajaran yaitu gerak kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, kekuatan, daya tahan otot, daya tahan pemanasan, kelentukan. Latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan yaitu kecepatan, kelincahan, koordinasi, dan yang lainnya. Dan adapun metode pembelajaran ada model, timbal balik, pendekatan, metode, dan adapun media yang terakhir, media di bahan pembelajaran. Adapun media gambar, video, model, dan alatnya tuh peluit, kun, startboard, dan yang lainnya. Nah, itu hanya 6 kompetensi dalam penyederhanaan, sedangkan untuk yang lama tuh beberapa lebih banyak dibandingkan kompetensi penyederhanaan. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.